kita lanjutkan anak-anak. Pak DB ini ada mahkota baru menunggu, masih menunggu, Diva Putri menunggu, ya ini Karina. Ya Pak DB sekaligus cek ini untuk anak-anak yang ini Karina Mars, If Titani, Alia. Ini mau Pak Dewi cek ini satu-satu ini ya, agar nanti tidak ketinggalan ya. Kalau pembelajaran nggak pernah diikuti nanti jadi ketinggalan. Ini Alia Dewi, tuh dia. Ya ini sudah luar biasa ini yang ikuti ya. Pokoknya anak-anak perjalanan ke depan harus dilakukan secara anggun, cerdas dan manusiawi, sehingga yang harus disadari setiap waktu bahwa anak-anak sekarang sudah di posisi kelas 9 dan sudah di semester genap. Artinya apa? Artinya persiapan anak-anak harus lebih matang, lebih baik, karena sebentar lagi ya, anak-anak harus sudah menempuh pertama PTS dulu, kemudian tengah semester, kemudian yang kedua adalah nanti persiapan untuk ujian sekolah baik nasional ya. Tentu saja di tahun ini akan menentukan perjalanan ke depan. Jadi saya yakin anak-anak untuk mempersiapkan lebih baik lagi ya. Oke ya, ini langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Ini banyak sekali yang mengikuti karena 2 kelas untuk hari ini, kelas GH gitu ya. Kalau urutan waktu sebenarnya HG, tapi tidak apa-apa, ini kita bersama-sama menikmati karena pola pikon ini bisa dilakukan lebih dari jumlah yang sudah ditentukan ya. Ini anak-anak sudah mengikuti untuk pelajaran pagi hari ini, dan saya harapkan ini pada hari ini adalah hari yang terakhir untuk bicara bab 3 ya. Bab 3 tentang ketergantungan antar uang berdasar konsep ekonomi dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, ini hal-hal yang sangat penting, substansial sekali, menyangkut perjalanan kita ke depan. Nah, anak-anak, Pak Tiwi selalu ingatkan berkali-kali, dan saya tidak akan pernah jemu mengingatkan anak-anak untuk apa? Mengingatkan anak-anak untuk mempersiapkan diri jauh lebih baik ya. Nah, ini Pak Wali kelasnya sampai terlibat ini ya. Pak Wali kelas 9A-nya ini, Pak Darul Basri. Ya, selamat datang Pak Darul Basri. Salam. Oke ya, mudah-mudahan tetap jaga sehat Ustadz, sehat, jaga sehatnya, insya Allah selalu dalam keberkahannya. Barakallahu fikum. Oke ya, ini Pak Wali kelasnya hadir mengikuti, saking pentingnya acara untuk kita melakukan kegiatan untuk Fikon ini, untuk pelajaran kita. Nah, banyak hal yang kemudian menjadi sangat penting. Nah, anak-anak, Pak Tiwi sudah ingatkan berkali-kali bicara tentang ekonomi, bagaimana ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Itu tentu saja sangat berperan penting ya. Dari mulai berangkat konsep ekonominya, bicara ekonomi itu tidak lepas dari 5 hal yang sangat penting. Yang pertama bicara produksi, yang kedua adalah distribusi, yang kedua adalah konsumsi, yang ketiga, yang keempat adalah harga, dan yang terakhir itu adalah pasar. Nah, kelima hal itu adalah inherent melekat terkait dengan namanya bicara ekonomi ya, bicara ekonomi. Mudah-mudahan anak-anak sudah
melakukan tugas yang Pak Tiwi berikan, karena di pertemuan ini adalah pertemuan yang terakhir untuk bab 3 tentang ketergantungan antar uang, ya. Kita sudah banyak bicarakan mulai dari yang Pak Tiwi sebutkan tadi, ada produksi, bicara ekonomi ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi, kemudian ada harga, dan juga ada namanya pasar. Itu berjalin bergantian, berurutan, saling tergantung, saling mempengaruhi satu dengan lain. Nah, anak-anak, Pak Tiwi tegaskan kembali. Kemudian yang berikutnya adalah menyangkut konsep ekonomi kreatif, ya. Ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan pada konsep wilayah, ya. Wilayah itu sudah kita bicarakan banyak yang kemarin, ya. Di minggu kemarin sudah kita bicarakan secara lebih detail bagaimana keunggulan ekonomi dibangun berdasarkan basic kewilayahan, ya, kewilayahan. Nah, ini adalah hal-hal yang penting. Dan kemudian yang berikutnya adalah kemarin sudah kita bicarakan tentang pasar. Nah, untuk hari ini sebenarnya ini adalah menyangkut masalah pasar atau namanya perdagangan bebas, ya. Perdagangan bebas. Kita tahu tentu saja ada secara internasional, bahkan juga regional. Kita mengenal ada AFTA, ada namanya MEA, ya, masyarakat ekonomi ASEAN, kemudian ada namanya ASEAN Free Trade Area, area perdagangan di wilayah ASEAN, gitu, ya. Nah, kemudian ada AFTA, ASEAN Free Trade Area, gitu, ya. Ada AFTA, ada hal-hal yang terkait dengan perdagangan internasional. Nah, pola ketergantungan antar negara bangsa di situasi sekarang itu menjadi sangat luar biasa, sangat penting, harus dipahami, ya, termasuk Indonesia, negara kita. Nah, Pak Tiwi kemarin sudah menyampaikan bahwa ketika Pak Tiwi bicara tentang negara bangsa modern atau modernization state, gitu, ya, negara bangsa modern itu ini tidak bisa dilepaskan dari konsep munculnya namanya revolusi industri. Nah, bicara revolusi industri, kalau Pak Tiwi mengacu kepada bukunya seorang Alvin Toffler, futurolog Amerika itu, yang menulis buku The Thief itu, peradaban gelombang ketiga dalam peradaban manusia itu, kalau era sekarang itu sudah masuk di gelombang ketiga, ya, peradaban manusia, ya, namanya The Thief, ya. Nah, ya, tandanya apa? Ditandai dengan namanya revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu namanya peradaban gelombang ketiga. Nah, sekarang itu maka kemudian sangat terasa bahwa di setiap negara bangsa itu seakan-akan sudah tidak ada sekat lagi. Orang dalam waktu bersamaan bisa komunikasi secara jauh lebih besar, lebih banyak. Komunikasi dilakukan terkait dengan negara bangsa manapun, masyarakat bangsa manapun. Nah, ini karena sudah, kalau maka Tuhan menyebut sebagai era yang disebut namanya borderless world. Ya, borderless world itu dunia yang tidak ada dinding, gitu, ya. Tidak ada sekat lagi dunia sekarang ini. Maka dunia menjadi namanya global village, ya, menjadi desa buana, ya, seperti kampung, ya, kampung di desa, Geminsekap, gitu, ya. Nah, kembali lagi ke yang Pak Tiwi sampaikan tadi, kita harus tahu tentang konsep negara bangsa modern, ya, modernist state. Nah, Pak Tiwi sudah sampaikan tadi, itu terkait dengan namanya revolusi industri. Dan bicara revolusi industri itu terjadi kurang lebih pada abad 18, yaitu tepatnya di Eropa Barat Laut, ya. Tepatnya lagi secara spesifik itu ada di Inggris. Di Inggris itu namanya terjadi revolusi industri, ya. Revolusi industri
itu masuk kategori namanya peradaban gelombang kedua, ya, peradaban gelombang kedua, the second wave. Nah, berarti yang menikmati, maka hasil itu kemudian terinspirasi bahwa negara bangsa di dunia mengalami proses industrialisasi di berbagai tempat, di berbagai negara bangsa, ya. Tetapi ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil atau kurang berhasil atau bahkan tidak berhasil, ya. Tidak semua negara bangsa berhasil melampaui masuk kategori sebagai negara bangsa modern atau industrialisasi. Nah, itu yang apa namanya menjadi sangat penting untuk dipahami oleh anak-anak. Nah, kemudian hanya sebagian kecil, ya, komunitas negara bangsa, yang komunitas umat manusia yang berhasil masuk di kategori itu, ya, kategori negara bangsa yang maju modern. Dan itu kalau secara peta wilayah itu hanya kelompok kecil di negara-negara Eropa, dan itu di Eropa Barat Laut, ya. Kayak tadi Pak Teo menyebut Inggris, ada Perancis misalnya, itu yang berhasil. Ya, lapis keduanya adalah Amerika Utara, ya, negara-negara di Amerika Utara. Utara itu ada meliputi ada Kanada juga ada namanya Amerika Serikat. Ya, kalau Pak Teo bicara Amerika Utara itu tidak hanya Amerika Serikat, tetapi juga namanya Kanada. Itu masuk di kawasan wilayah yang disebut namanya Amerika Utara. Nah, karena Amerika itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada Amerika Utara, ada Amerika Selatan, yang kemudian sering terkenal sebagai namanya Amerika Latin, ya. Nah, di Amerika Latin itu kawasan negara-negara berkembang, ya. Ada Chili, ada Argentina, ada Brasil, itu termasuk negara-negara berkembang. Nah, kemudian terus loh, dimarahin nanti aku. Negara bangsa modern ini masuk berikutnya adalah Australia, kemudian Selandia Baru, ini masuk kategori negara bangsa modern. Nah, kemudian di luar yang Pak Teo sebutkan tadi, Eropa Barat Laut, kemudian Amerika Utara, kemudian kawasan Australia, Selandia Baru atau New Zealand, itu ada kelompok negara bangsa yang termasuk kategori modern, bukan barat tetapi modern, non-western modernity. Itu adalah Jepang. Nah, Jepang itu adalah negara bangsa yang modern. Nah, Jepang. Nah, setelah itu di bawah Jepang itu ada namanya kalau orang barat menyebut sebagai Little Dragon, ya, naga kecil, ya. Negara-negara kecil, ya. Itu diantaranya ada Korea Selatan, ada Singapura, kemudian ada Hong Kong dan dan Taiwan. Ini adalah, atau orang banyak menyebut sebagai Little Dragon, ya, negara kecil, ya, atau NICS, New Industrialized Countries, negara industri baru. Nah, kemudian setelah itu di bawah itu adalah ada potensi negara-negara berkembang untuk menjadi negara industri. Ya, kalau di kawasan Asia Tenggara itu adalah ada Thailand, ada Malaysia dan ada Indonesia. Nah, di antara tiga negara itu Indonesia itu dalam kacamata para ahli itu termasuk secara potensialnya bisa menjadi negara industri, tetapi paling kebelakang di antara dibanding dengan dua negara yang lain tadi, yaitu Thailand dan jadi Indonesia kita. Sampai hari ini kalau hitungan waktu sekarang sudah 77 tahun Indonesia merdeka, itu baru masuk kategori yang disebut namanya development state, ya, negara bangsa modern. Nah, karena Amerika itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada Amerika Utara, ada Amerika Selatan, yang kemudian sering terkenal sebagai namanya Amerika Latin, ya. Nah,
di Amerika Latin itu kawasan negara-negara berkembang, ya. Ada Chili, ada Argentina, ada Brasil, itu termasuk negara-negara berkembang. Nah kemudian Telat terus loh, dimarahin nanti aku. negara bangsa modern ini masuk berikutnya adalah Australia, kemudian Selandia Baru, ini masuk kategori negara bangsa modern. Nah, kemudian di luar yang Pak sebutkan tadi, Eropa Barat Laut, kemudian Amerika Utara, kemudian kawasan Australia, Selandia Baru atau New Zealand, itu ada kelompok negara bangsa yang termasuk kategori modern, bukan barat tetapi modern, non-western modernity. Itu adalah Jepang. Nah, Jepang itu adalah negara bangsa yang modern. Nah, Jepang. Nah, setelah itu di bawah Jepang itu ada namanya kalau orang barat menyebut sebagai Little Dragon, ya, naga kecil, ya. Negara-negara kecil, ya. Itu diantaranya ada Korea Selatan, ada Singapura, kemudian ada Hong Kong dan dan Taiwan. Ini adalah atau orang banyak menyebut sebagai Little Dragon, ya, negara kecil, ya, atau NICS, New Industrialist Countries, negara industri baru. Nah, kemudian setelah itu di bawah itu adalah ada potensi negara-negara berkembang untuk menjadi negara industri. Ya, kalau di kawasan Asia Tenggara itu adalah ada Thailand, ada Malaysia dan ada Indonesia.